ampere Mobil terus, enam ya? Hah? Bukan mobil. iya untuk mobil, Punya mobil kan. punya mobil 200 ampere. Nah 200 ampere ini saya akalin buat mutus positifnya dari atas, dari pipi. Nah ini dikendalikannya sama ini. Nah sama ini tuh HPD namanya kan. Iya. Nah, cuma karena ini 48, sementara saya yang alatnya tadi itu untuk pemutus ke 12, inputnya coilnya istilahnya, coilnya 12, jadi saya akan pakai adaptor nih. Oh iya. Adaptornya masuk sini, tapi sebelum masuk ke sana, saya masukin ke relay dulu. Jadi yang sumber ini masukin ke relay, relaynya itu diatur sama ini, on off-nya. Kalau dia mencapai angka tinggi, batas atas tinggi, maka relaynya off, maka dia mutus ke sini. Nah, terus kemudian saya juga manfaatin, ini kan saya malam garasi, kalau malam nyala. Nah, kalau malam nyala saya bikin supaya masuk ke sini. Kalau pada saat dia nyala ini off, jadi pada saat malam ini mati. Oh. Jadi Betul ya. manfaatnya double, siang kepake buat 5.000 ya? 5.000. Yang 2.000 ada di sana di trafonya. Dewa Kalau 26 kilo. pakai 26 kilo ya? pokoknya kalau lagi tinggal begini kayak kuat aja. Nah terus apa lagi yang mau tanya? Nah ini nih dari mulai penyusunan ini sebetulnya ini bertahap nih, nggak langsung jadi begini nih. Satu-satu ya? Ini jalur dari baterai. Iya. Baterai masuk ke inverter sama ke ACC. Terus yang ini ada inverter, jadi dari output inverter masuk sini. Oh ya, AC-nya itu. AC-nya udah masuk sini. Terus ini dari pipi, dari pipi dari sini nih, dari sini masuk ke baterai. Dari sini masuk ke SCC. Ke SCC dia masuknya kan, dari SCC kan. Tapi melewati ini dulu. Nah terus dari baterai dari sini satu yang jalur PRA-nya ini saya pakai ini. Kalau yang ininya, yang tiponya langsung masuk sini. Tapi rencana saya ini mau pakai terpisah juga ini, pakai tambahin. Itu belum dipakai? Pakai. Pakai cuma supaya nggak ada debu, karena di luar debu jadi tutup plastik, lama-lama adem ini nggak terlalu panas. Apa? 140 ampere. Mana? Ini apa nih? Ampernya saya nggak tahu. Nah ini dari Mas Anggit nih. Jadi ini satu set dengan Mas Anggit. Jadi kit inverternya sama induktor sama trafonya dari Mas Anggit. Cuma kipas aja yang dari yang saya yang lama bawaannya. Enggak, ini cuma ganjel aja. Ganjel kau. Ini cuma ganjel aja supaya dia, ini kan berat. Kan nggak ada penunjang penahan itunya nih. Kalau nggak miring iya, dia. betul. Jadi saya Karena berat banget. saya tunjang supaya nggak miring. Jadi SCC ini satu, gabung dari sini tuh, masuk sini tuh yang biru tuh, ini tuh yang biru tuh kabelnya. Ini BMS-nya? BMS-nya ini. Tuh, BMS PRA tuh, yang 48. Berapa itu? Apanya? BMS-nya? Harga 700-an. Yang 48 ya? Soalnya 48. yang itu kan emang beda yang 24 nganggur tuh saya. Itu kecil ya? 24 nganggur. Waktu saya sistemnya 24 saya pakai itu. Yang 24 sih nganggur. Banyak tuh peralatan yang 24, relay segala macam 24 masih ada saya simpan. Jadi SCC-nya satu nih tuh. Nah ini rencananya ini saya pakai. Ini ada dua Ersan ya. Ini masuknya ke sini. Ini untuk monitor. Tadinya saya pengen pipi dulunya. Sebelum ini saya beli, saya punya aplikasi Blink yang pakai non MCU sama PCM. Tapi beberapa bulan saya pakai lancar, tiba-tiba error di otak-atik, pusing, nggak bisa bikin lagi. Udah aja lah, bisa beli itu aja. Ternyata itu karena memuaskan. Jadi saya pakai cuma buat monitor voltase aja. Di sini ini offline-nya sama ada di handphone juga ada. Oh iya itu ya, wifi. Wifi juga. Tapi untuk mengukur wattmeter seperti Blink itu enggak, kurang akurat, lebih akurat Blink. Saya kemarin ini pas banget sih yang gara-gara punya saya inverternya mati. Saya udah beli tuh. Ini apa? Arrestor kan. Cuman saya belum pasang karena grounding kan. Groundingnya tetap harus sebagus. Iya, bagus. Karena setelah saya cek lihat
lihat di review, memang yang bagus itu di bawah 5 ohm ya, 5 ohm. Nah itu jadi saya kayaknya harus pikir ulang lagi tuh masang gituan tuh harus. Padahal yang apa arrestor DC sama AC udah saya beli. Jadi belum pakai. Belum saya pasang. Ini kalau misalkan ini kita cek ampernya ya 16 ampere aja dingin ya mas. Berarti 50 kali 16 ya? Iya. Berapa? Ini 15. Jadi totalnya yang itu yang masuk itu 800. Bener kan? Betul. Iya. Berarti kayak kemarin pun pas dapat 1800 dibagi 50. Dibagi 50. Iya, karena kemarin dapat sekitar 40 kurang. 40. Bang, sama bakar rumah tuh 40 ampere. Kan masih di bawah ini. Ini kan 60. Iya, 60. Ini 60, ini 63. Ini 63 nih. Ini juga 63. 63 DC-nya. Saya juga beli sama tuh beli yang maksimal 63. Nah, terus kalau pemakaian saya di pemakaian misalkan dari baterai ya ke ini ke pemakaian di rumah, saya kan maksimal paling tinggi 1500. 1500 dibagi 50 berapa ampere? 300 ya? 30 ya? Sekitar 30-an. 1500 bagi 30 dibagi 50. 30-an? Iya dong, bagi 50. 30-an 300-an, nggak ngerti. Iyalah, 1500 watt. Iya. 1500 watt dibagi 50 volt DC. 300. Kurang lebih 30. 30-an, jadi masih masuk ini. Iya. Masih masuk ke konten. Jadi dari arus dari baterai sama arus dari pipi masih masuk semua. Tapi kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Suka tiba-tiba kalau terutama kalau saya lagi nggak ada di rumah, ini suka turun cepet aja. Kenapa tuh? Ya nggak tahu tuh, saya masih belum ketemu tuh, masih itu juga mungkin apa namanya ada semacam kejutan apa gitu Ya, yang menyebabkan dia dalam atau bisa jadi kelebihan dari ini ya. Jadi kejutan pemakaian secara berbarengan kan. Kan saya yang udah continue itu kan kulkas ya. Kalau siang kayak gini kan semuanya. Iya. Kulkas, mesin cuci, terus apa namanya AC, sama apa magic jar kan ada gitu. Jadi kalau dibilang ini kan pakai ATS om ya. Kalau full biasanya malam jam berapa? Jam 8 baru matiin atau enggak? Kalau misalkan baterainya bagus, aman sekitar misalkan sore 50 ya. Saya biarin aja nyala sendiri sampai pagi. Nah ini saya atur nih. Iya. Kalau dia misalkan atur dari jam atau ini LVD? Ini kan bukan LVD ini relay tapi digital. Oh, jadi atur voltase ya? Nah, sebetulnya ini bisa diatur sama ini, sama kayak begini juga diganti sama ini. Ini dulu kan sebelum ada rame ini, Dardi atau Sonop. Kalau ini saya dari Cina nih. Ini dari Cina, kalau ini Dardi, Sonop. Yang di dalam yang Dardi itu. Jadi kalau ini kan kalau diaturnya dari handphone bisa pakai ini kalau pakai wifi. Tapi kalau ini manual. Jadi maaf. Ini kan 105 ya. Kalau masuk ke ini kan hitungannya cuma 50 tadi ya. Iya. Kenapa mainnya, kalau saya pikir kenapa mainnya nggak di angka 70 ampere yang dinaikin? Ampere dinaikkan itu kan konsekuensinya kabelnya harus gede. Iya. Kabelnya harus gede. Ini masih 2 kali 6. Jadi saya kalau menurut istilahnya ilmunya MPPT, justru keunggulannya MPPT itu adalah untuk mereduksi supaya ampere kecil, voltase besar. Voltase besar itu di sininya dirubah jadi arus, baru setelah keluar dari sini baru jadi arus masuk ke baterainya. Kalau arus dari atasnya gede, perlu kabelnya ini gede. Iya. Itu. Makanya saya bilang kalau ibaratnya berarti kalau di selama range-nya SAC itu kan dia ada range maksimalnya kalau nggak salah ini 150 volt kalau 120. Kalau 148 dia 150. Jadi dia masih masuk. Sebetulnya dengan 7S masih bisa ini. Berarti kalau seumpama nih om ya. Emang kan kalau yang 2 kali 4 itu kan ampernya 50. 2 kali 6 itu 70 ampere kan. Gimana? Kabelnya TV, kemampuannya ya. 2 kali 4 kan itu maksimal 50 ampere. 2 kali 6 itu 70 ampere. Nah berarti kalau yang tadi
ibaratnya kalau kita main dari awal nih ya, kabelnya gede berarti mendingan main kayak gitu, men. Biar ampere gede langsung. Enggak juga sih, kalau saya cenderung milihnya voltasenya dimaksimalin. Cuma setelah yang saya masuk ya, kalau voltase masuk kan kayak ini 105 kan, 105 kali berapa ampere? Ampernya. Iya. Jadi sebetulnya dengan ampere kecil voltase besar sama aja dengan ampere besar voltase kecil. Jadi istilahnya gini loh, voltase gede, begitu dia dikali dengan ampere yang kecil, dia udah langsung gede, gitu loh. Sama aja jatuhnya ya. Cuma konsekuensinya kabelnya jadi harus gede. Iya. Dengan biaya yang lebih murah, kita dapetin wattnya lebih gede. Ngambil di mana? Iya, tapi kalau ini sih maksudnya saya kalau memang dari awal ya, dari awal. Kalau ibaratnya ini Ya kita nggak pakai apa-apa, tinggal resiko aja. Iya. Kalau udah punya kabel gede, dua pakai kali. voltase kecil, ampere gede nggak apa-apa. Masalah ya. Cuma kalau saya kan ngirit beli kabel kan gitu. Karena Jadi lumayan saya beli kecil aja. Selama bisa diutak-atik voltasenya, ngapain kita mesti keluarin Salah biaya kalau gede? saya hitungan saya om ya. Ah, Ya karena ini kan karena udah terjadi kan. Ah. Makanya tadi saya discuss itu yang belum terjadi. ah. Kalau belum terjadi kan ini kalau dihitungannya kan 48 cuman maksimal paling 50 ampere lah. Paling gede 54, 52 lah paling gede banget. 52 kali ampere seumpama 50 kali 50 1.500 ya. 50 kali Berapa? 2.500. Gue ke sekolahnya di mana ya? Ya seumpama gitulah om ya. Kita main seumpama Kalau ampere gede, konsekuensinya ini harus gede juga. Iya, ngerti saya. Apa namanya MCB? Ya, karena kan saya nyesuaiin ini kan. Ini kan maksimal 60. Kita main di aman ya, 50 lah main di aman ya. Jadi kan MCB saya tahu juga 63. Jadi kalau ini rata-rata kan dapatnya 40 ya. 40 kali voltase. Voltasenya kalau masuk di sini 50 ya voltasenya. Ya rata-rata 50 48 gitu. Iya. 48 aja kalau pengen aman itu. 48. Karena kan sistemnya SIM 48. Karena kalau konsen saya kelihatan kayak gini nih om, masih yang tadi om bilang kan karena main di kabel kan. Tapi kalau saya bilang pendapat kalau dari seumpama dari ulang gitu, emang main di Kalau kabel. punya budget cukup beli kabel gede, Iya. nggak apa-apa Nggak main apa-apa ya. di arus besar. Iya, main jadinya sekitar kita main aman 75 jadi ampere biar digedein gitu. Cuma kan yang hasilnya ya kita ambil kan bukannya ampere atau voltase, yang kita ambil kan wattnya. Wattnya iya, Iya, wattnya. Jadi kalau kita bisa misalnya gini, voltase besar, arus kecil, kabel kecil, ya. Iya betul. Tapi watt sama nih. Terus voltase kecil, ampere besar, wattnya sama, kabelnya besar. Nah, Mau pilih mana tuh? iya. Kalau kita bicara masalah efisiensi Iya, ya, efisiensi. efisiensi itu ya biayanya cari yang paling murah. Ya kan? Kalau hukum ekonomi kan Dengan hasil yang gitu sama ya. Nah, Iya, tapi teori itu udah terbantahkan Iya. sebetulnya. Karena saya ngeliat gini om, kenapa saya tadi agak protes ya, bukan protes ya, maksudnya saling sharing. Karena saya ngeliat itu, saya merhatiin di punya saya di on grid kan. Karena saya kan ibaratnya nggak pakai tetap sih pakai kan kalau di Ada on grid dalam- pasti ada di dalam dalamnya itu. iya. Jadi kalau saya ngitungin tuh kan voltase kali ampere sama dengan volt ampere kan sama dengan watt. Makanya saya bilang kalau memang ini 48 kan nggak mungkin kan di situ langsung 90 kayak gini kan 98 kan nggak mungkin kan langsung masuk ke sini 98 ya kan Mungkin langsung 98 mungkin. Asalkan nanti pada saat kan kalau begitu dia masuk 98 masuk sini, kan dia nggak langsung 98. Iya, Dia kan dia- naik dulu. Eh, Nah, asalkan nanti begitu mencapai 50 ini kayak gini. iya iya Ya. Ini kan saya stop di 52 nih Oh, iya. karena Bisa tinggal. stokan yang ini saya bukan yang baterai yang Pera. Kalau Iya. Pera masih bisa di 57, 56 nggak apa-apa kan. Saya setting di Suara stokan. apaan tuh? Jadi dia maksimalnya 52,5 saya setting. Mm-mm. Kenapa 52,5? Karena ini sebetulnya ada sekitar 0,5 yang jadi sebetulnya saya paling tingginya 53 gitu. Nah, kalau yang low-nya di sini kan 51. Selama ini dibatasin maksimalnya bisa putus. Begitu baterai itu mencapai 53 nih misalkan kalau yang lipo Iya, ya langsung 53 cut. langsung cut seperti ini pakai ini gitu kan ininya.
Jadi sebetulnya SCC nggak dibutuhin kalau kita udah punya sistem ini. HPD sama relay DC dengan kapasitas besar itu 200 ampere nih. Iya. Ininya. Buat mobil ya. Mahal itu, gua pengen 700. Enggak, saya mau beli murah-murah aja. Nanti dapat channel ya. Mau mencari yang murah. Saya dapat 100. Pasar tuh masih ada yang murah sih. 150.000 ke 125 gitu. Iya. Pokoknya murah aja. Iya, soalnya kalau dilihat dicek harga memang ada yang 100 atau 200 sampai. Apalagi kalau yang 48 lebih mahal. Saya beli yang 12 ini kan 12 volt inputnya. Itu lebih murah. Kalau yang sistem 48 dia lebih mahal. Lebih mahal. Harganya 190-an kalau nggak salah. Baterai lu lowbat nih. Ya, biarin. Sampai mati aja udah. Ada charger, ada charger. Jadi kalau ini sistemnya saya udah aduk-aduk nih. Jadi kalau mau belajar istilahnya mau tahu ininya ya. Iya. Paling harus dicoret-coret. Tapi ini udah kayak gini diperjualbelikan sih Om. Bikin rakitan Om kayak gini nggak diperjualbelikan? Enggak, Saat ini masih ini ya. Ini kemarin saya bikin Soalnya kan ini kan hitungannya kayak udah sukses gitu kan. Kalau maksudnya kita ngomongin bisnis gitu kan. Belum apa-apanya ini. Belum. Masih banyak blur yang pro. Yang Tapi buat tapi ini udah oke. Tapi buat pemula sama harga efisiensi harga kan kalau saya dengar dari Om kan Om milihnya yang murah kan. Dengan kualitas yang bagus dengan hasil yang sama. Main ke tempatnya Om Yohanes tuh di Sawangan, nanti kita janjian ya, kita video apa aja. Saya juga deket juga belum pernah ke situ. Boleh next time. Tapi udah ada di komunitas lu yang udah jual. Kalau kita tuh sebenarnya untuk gathering jarang. Enggak, maksudnya bukan gathering, dijual Yang tuh jual sama- ada, Oh, yang jual ada. yang utuh gitu jadi jual gelonggongan. Yang jual ada. Oh. Tapi harganya nggak ngotak. Nah, kalau gitu kalau lu nih misalnya bisnis kayak gini bikin terus lu perdagangan kan apa enggak dengan harga yang lebih minim? Masih dibilang kalau untuk pasaran ginian Orang masih awam banyak ya? orang yang belum tahu. Iya. Cuman kan kalau dengan Peminatnya hasil yang terbatas. nyata Peminatnya kayak si Om terbatas. listriknya. Jadi kalau misalkan pakai PLTS Iya. bagus ya. Berapa harganya? Habis berapa? Langsung 40 juta. Kayak gini tuh 40 juta. Iya. Tapi dengan jangka ya kayak tadi kan Iya. gue ngitung kan 750.000 sebulan. Kalau orang yang Jadi berpikirnya jauh masih Iya, make iya. sense. Tapi kalau orang yang belum apa-apa baru 40 juta mendingan beli genset dong. Iya, Gitu betul. ya. Udah kalah. Karena Nggak bisa berdebat kita. kata gue pun bikin PLTS gini karena apa? lah kalau sama kalau tadi dibandingkan sama genset kan itu bensin kan. Iya. Dengan iya, harga iya. yang lebih Orang kan mahal. ada yang nggak paham. Lebih mahal kayaknya lebih irit ini sih Orang kalau. ada yang nggak paham. Orang pertama nggak paham, kedua maunya lebih simpel. Nah iya maksud gue kan kalau pengenalannya bagus terus biaya kita bisa tekanin daripada harga yang di luar sana nggak ngotak. Karena dibilang Tapi bikin kayak gini tuh lama nggak? Om? Maksudnya kalau udah tahu kayak gini Kalau nih, ada duitnya cepat. nggak maksudnya tapi kalau misalkan nih, Cuma misal, saya juga ini proses. Ini nggak tiba-tiba blok begini. nah iya kan ini kan si Om udah jadi nih. Ah. Kalau misalkan disuruh bikin hal yang sama di rumah Bisa. orang, itu tuh proses berapa lama bikin kayak gini? Kalau ada duitnya, misalkan punya budget 50 juta, saya bikinnya kayak begini. Paling seminggu kepasang. iya, Asal barangnya ada ya. ada. Terus udah gitu nggak ditangkap lagi. Kok nggak ditangkap? Kok nggak ditangkap? Di zaman ditangkap karena ada pencurian. Pencurian listrik ya. Bukan pencurian ini, pencurian baterai yang Oh, dari gitu. BTS. Udah nggak? Oh, belum. Ada. Tapi kalau kayak gini tuh di PLN nggak kena kan ya? Kan tenaga surya kan soalnya. soalnya. Karena ini bisa kan ini kan PLN nih. Iya. PLN Ya, pasti itu aneh dari 7,5. Kecuali kalau kita mengganggu di sana tuh, Iya. di sebelum Di meteran atasnya, tuh. baru. Sebelum meteran baru kita masalah. Kalau ini kan kita setelah meteran makainya. Dan lagian emang dibuktikan juga ada alat suryanya kan, Iya. panel suryanya jadi nggak ada masalah. Banyak kok di grup gitu yang udah diciduk sama PLN begitu ngeliat ada PLTS langsung putar balik dia. Jadi ini kan kalau ini saya pompa nih. Ini buat pompa nih. Oh jadi dari tenaga surya itu nanti dibikin colokan nyamber semua ke dari situ ya? Iya, Oh. betul. Tapi ini kan bisa dikendalikan dari handphone. Iya. Gitu. Kalau ini nih. Oh iya, ini model ini ya, white. Nah, ini mati itu. Mati semua tuh. Jadi kalau malam Tapi kalau mendung jadi kelemahannya kalau mendung Oh ya nggak ngecas. jadi harus berapa panasnya itu harus seberapa? bukan panas, Bukan terang. panas, terang.
Yang itu penting terang. sebenarnya nggak panas juga terang itu sama udah dapat. mataharinya kenapa disebut Iya. Berarti panel sebenarnya surya? kalau kayak gini tuh sebenarnya tinggal cara kita marketing ke orang aja sih ya. Iya. Karena kan kadang-kadang orang yang punya duit pun belum tentu pinter ya. Sampai hal kayak gini pun pasti ya udah duit aja dah keluar. Yang penting Karena hasilnya murah. apa? Mereka nggak mau ribet gitu. Nggak paham. Tapi Dengan lu bilang ini yang- perlu duit. Iya kan, Untuk tapi begini. tapi kalau lu bilang tadi yang jual tuh nggak ngotak terus berapa? Ya kadang Misalkan kayak si Om kan bilang 50 juta jadi lah Orang seminggu. banyak yang mau, Iya. tapi nggak semua orang siap untuk ngeluarin budget Iya. sekaligus. Tapi nggak ada kelas medium bawah dulu Om. Jadi maksudnya kalau 50 juta kan udah sabrek kayak gini. Tapi ada nggak sih kelas bawahnya dulu? ada penyesuaian budget. Nah Saya iya. kan pertama- Jadi kalau paling minim dan paling aman menurut Om tuh seberapa? ya kita punya budgetnya berapa? Gitu. Malah ditantangin punya budget berapa ya? Betul. Jadi under 10 pun bisa. Bisa. Dan kalaupun kita sebagai ini Om sebagai pedagang nih misalnya, kalau bilang 10 juta tuh masih ada untungnya nggak? Oh, kalau kita bicara itu, kalau misalkan kita mengambil untung, ya tentu nanti nggak Nggak kayak gini. sebesar. Iya, ini, memang kan gitu. ngikutin range harga kan. Misalkan gini, saya habis nih 40-an juta ya, 40 sampai 20 juta dengan efek bengek masalah. Iya. Ini kalau kita minta dibikin sama orang bisa sampai 70 juta. Oh dengan harga yang beda jauh 20 jutaan ya. Dan saya juga pernah tuh ada user saya ya, di kantor, dia pasang kurang lebih itu nambah doang Om ya. Berapa WP? Berapa? Dari 7,5 7.500. Beli banget. Gede. Oh. Bentar. Dia 7.500 kayaknya mau nambah ke 11.000. Kurang lebih 5.000 lah ya. Oh. Terakhir saya dengar itu dia tuh dimintain 120. Oh. Kalau perhitungan saya, Harusnya kalau nambah gitu kan nggak terlalu besar. ya memang kalau perhitungan saya, Kalau ininya udah besar. ya karena dia memang ini, dia memang Oh. dia nggak pakai, dia memang. Kalau saya hitungan saya kan gini, simpelnya 500 WP taruhlah 3 juta ya, kali 2 udah 1.000 ya, 6 juta ya, 6 kali 5 30 juta dong, ya kan? Ya, ibaratnya sama apa sih namanya, bracket lah segala masalah instalasi kalau kurang lebih 50 juta lah untungnya tuh, bayangin. Enggak, tapi kalau gini loh, gue masih bingung. Gue kan karena nggak ngerti di bidang ini. Maksudnya kalau dengan bisa menghasilkan 1.500 watt, 1.000 di baterai itu berapa tadi? Tergantung. Kayak baterai si Om nih berapa total? Baterai, maksudnya total harga atau total? Enggak, total wattnya. Wattnya. Sebenarnya 48 Kali tiga kali 3. oh, udah 12.000-an. Iya, kalau 12.000 untuk ngecas full itu berapa lama? Berapa hari? Ini Sehari. Dengan keadaan tering ya. Kalau 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 panas, panas sehari sehari full, itu bisa bertahan berapa lama? Semalam. semalam. Si 12.000 watt itu Iya. buat dipakai listrik penuh nyala semua Iya. semalam doang. Jadi kalau dilihat ini. Jadi maksud gue gini loh, jadi kalau kita misalkan benar-benar matiin total dari PLN, apa bisa kita hidup dari panel surya doang? Ini kan bisa pada jalan nggak itu? Oh. Itu jalan nggak itu? Nah tapi kalau seharian hujan terus, Ya, mau nggak mau nyalain ini. Mau nggak mau harus. Tapi ada cara nggak gimana? Maksudnya kayak baterai kalau dibikin 2 kali lipat, ini kan 12.000 buat 1 malam. Iya. Kalau kita punya sampai 24.000 bisa nggak? Jadi kayak buatnya, iya berarti semua tuh tergantung budget duit ya. Bisa. Orang ada juga yang orang Depok ya. Tapi Dia- 12.000 watt untuk nge-cover 2.200 watt rumah ya. Iya. Jadi kurang lebih kayak 6 kali lipat perbandingannya ya. Panel surya sama PLN ya. Kalau PLN kan kayak 2.200 cukup nih satu rumah. Panel surya berarti butuh 12.000 watt buat nge-cover 1 hari kan. Iya. Satu rumahnya berarti. Jadi sekitar 6 kali lipat kekuatannya. Dengan harga yang biayanya juga relatif lebih jauh loh. Iya. Iya nggak sih? Tapi Iya. Ini sebetulnya kalau saya sekarang untuk antisipasi kemarau nggak perlu tambah baterai dulu sebetulnya kalau saya amati sekarang ya. Cukup ya. Tinggal saya tambahin 1000 lagi panel aja, Iya. udah bisa. Biar cepet ngecasnya Ya, ya. biar ada cadangan pada saat siang lebih cepat. Cuma nanti konsekuensinya pada saat kemarau ini akan kebuang juga, di atasnya akan kebuang, baterai udah penuh, di atas hasilnya nggak kebuang. Terpaksa ntar kalau ada perlu beli baterai lagi. Kan begitu. Jadi itu yang butuh tuh panel yang banyak atau baterainya yang gede? Dua-duanya. sesuai. Oh, Pas disesuaikan ya. Jadi seumpama gini, baterai punya kapasitas taruh 2000 gitu. Panelnya tuh kalau bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat buat ngecasnya tuh lebih cepet gitu.
Jadi biar habis isi gitu ya. Iya, kalau dibilang gitu. Jadi biar baterainya tuh full. Gitu. Next project. Ini kalau input 500, ini saya pemakaian sekarang 254. Cuma 1 ampere 254. Pemakaian 200 200 inputnya 500, jadi masih masuk ke baterai 250 watt. Ngecas tuh. Oh. Masih ya. Jadi kalau mati baterainya muter gitu. Enggak. Dia di sistem ini si Om bikinnya kan ada cut off. Jadi seumpama ini main 48 kan inverter. Udah di setting seumpama 48, begitu 48 inverter mati gitu. Jadi aman, nggak perlu kita manual lagi. Nah, gue kalau hitung-hitungan gitu nggak ngerti. Kalau bisnis gue jagonya. Gue dari dulu hitung-hitungan usaha tuh. Tapi sebenarnya kalau kita cara memasarkannya benar dengan budget segitu terus kita ngasih tahu jangka panjang. Saya nggak pakai baterai. Oh, kalau on-grid ya? On-grid. Oh. Saya main yang baterai Kalau itu. on-grid kita sekarang kalau pakai baterai, jadi on-gridnya ambil dari baterai. Iya, jadi hybrid kan. Jadi hybrid. Saya emang udah mau kesempatan gitu karena saya pikir-pikir gini, rugi karena gini, saya kan masih kecil ya, masih yang 2 panel itu yang 400 kan yang bagus, terus yang 3 itu kan yang pecah itu kan. Jadi kalau di total kan 1000 tuh, tapi ya kalau dibilang karena rusak, kemarin maksimal dapat sekitar 600-6,5 lah ya, itu kalau lagi terik banget. Nah kalau saya pemakaian di on-grid kan udah ketahuan kan, saya pakai ini juga kan, digital juga sama. Begitu pemakaian ke rumah loadingnya 200, tapi dari pipe 600 saya udah rugi 400. Karena nggak pakai Exim ya? Bukan, Nggak pakai Exim kan saya juga? pakai GTI ya. Iya, Jadi nggak pakai Exim. Iya. Jadi si jadinya kebuang kan? Kalau pakai Iya. Exim kan keambil kesimpan kan? Iya betul. Jadi ibaratnya saya dari situ aja udah ngeliatnya udah rugi. Emang harusnya saya harus sama baterai. Paling nggak baterai satu ini aja, tapi harus duluan ke sistem 48 kan? Atau perlu nggak baterai yang ini yang lain? Oh yang gitu ya. Saya mau lepas dulu nih baterainya. Iya. Lepas, angkat. Kalau saya mau lepas 4, nanti saya mau tambahin di satu lagi. Kayak gini ya. Biar lebih simpel ya, nggak berat, nggak banyak gitu kan. Enggak, saya masih perlukan ini 4 karena ini kalau sistemnya baru sedikit ternyata si ini error kalau masih pakai power MR ini. Jadi kalau dia langsung di sini dia nggak mau masuk situnya, nggak mau otek terus ininya nih dia. Jadi saya kalau nyalain mesti perla dulu masuk ke sana, udah jalan running baru bisa nyalain. Oh iya, jadi kayak model stuck. Ada apa gitu yang ada sistemnya, ada kecuali kalau dia udah besar katanya udah bisa. Jadi tapi kalau surya gitu kalau hujan pun nggak akan ngisi ya? Ngisi. Hujan ngisi cuma kecil. Kalau malam nggak ngisi sama sekali ya? Hujan tapi terang gitu ya. Kayak ngisi. Tapi ada bahayanya nggak Om kalau kayak gini? Ibaratnya kita masang kayak gini di rumah, ada bahayanya nggak sih buat kita? Ada kalau Gedung. sembarangan, kalau kita Nggak, kalau kita udah ngerti nih kayak gini nih, Om kan udah ngerti. Ada nggak sih ketakutan sendiri, kayak ketakutan kenapa? Karena jujur kalau gue awal ngeliatnya serem loh. Kabel. Kalau dilihat gini, selama pemasangannya benar, terus spesifikasinya benar, itu nggak masalah. Iya sih, karena kabel juga ngikutin kekuatan saya kabel sih ya. berantakan, tapi ada yang lebih berantakan dari saya ya nggak? Ada teman-teman. Banyak. Perasaan saya kok berantakan gitu. Tapi Om memang ngerti listrik dari awal loh. Belajar ya. Saya cuma belajar di SMP doang elektronik. Tapi untuk belajar bikin kayak gini nggak pernah. Coba-coba aja dari sedikit-sedikit. Jadi ini tapi sendiri, pure sendiri semua nih. Ya belajar juga. Tapi maksudnya sendiri, benar-benar usaha sendiri kan bikin. Naikin panel sendiri. Wah gila ya. Panel aja sendiri. Terus anak saya cowoknya nggak lagi program apa harus gitu. Program apa sekarang jadi perusahaan Singapura. Kalau bikin programmer dia bikin program sendiri ya buat ini. Lebih mantap. Hobinya beda. Iya sih. Cuman kalau dibikin usaha jadi usaha keluarga ngeri tuh. Dia otaknya bisnis Om. Emang kuliah bisnis begini jadinya.
5.000 kW